Selamat datang kembali di channel Adisha 16. Hari ini kita akan membahas 9 hal yang hanya dipahami oleh orang depresi. Tahukah kamu, dengan gerakan kesadaran kesehatan mental baru-baru ini, selama beberapa tahun terakhir, orang secara bertahap semakin memahami tentang masalah depresi, kecemasan, trauma, dan gangguan mental lainnya. Stigma seputar kebutuhan terapi dan perawatan kesehatan mental juga berkurang saat ini, berkat tak terhitungnya banyak tokoh masyarakat yang dengan berani berbicara tentang kesehatan mental mereka dan bagaimana mereka berjuang dengan kesehatan mental yang mereka hadapi. Apakah ada selebriti favorit kamu yang terlintas di pikiran kamu saat ini? Namun ada juga yang masih belum mengetahui tentang sifat sebenarnya tentang depresi ini. Depresi adalah penyakit mental yang paling umum di dunia. Dan terlebih lagi, hanya mereka yang berjuang dengan depresi yang mampu merasakan dan benar-benar mengerti tentang depresi. Jadi, berikut ini adalah 9 hal yang hanya dimengerti oleh orang yang mengalami depresi. Nomor 1, kesulitan untuk menyampaikan emosi. Dengan depresi yang kamu rasakan, mungkin ada emosi yang kompleks seperti kesedihan, keputusasaan, ketidakberdayaan, kemarahan, ketakutan, rasa malu, dan rasa bersalah. Dan jika kita telaah lagi, depresi mungkin bermanifestasi sebagai rasa mati rasa atau kesedihan yang tak berkesudahan, kesedihan yang berkepanjangan. Bagaimanapun, mengungkapkan perasaan kamu ke dalam kata-kata dan mengomunikasikannya dengan orang lain adalah perjuangan yang sulit untuk kamu lakukan ketika kamu mengalami depresi. Terutama ketika orang-orang terdekat atau orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai menanyakan bagaimana perasaan kamu. Itu sangat sulit untuk kamu jelaskan. Dan kamu berpikir kamu tidak ingin membuat mereka khawatir tentang keadaan yang kamu alami. Sedangkan orang-orang di sekitar kamu, orang yang kamu sayangi tersebut menanyakan hal tersebut karena mereka merasa ada yang tidak beres dengan kamu. Ada hal yang berubah dari kamu sebelumnya dengan yang sekarang. Maka mereka menanyakan bagaimana keadaan kamu, bagaimana perasaan kamu. Sedangkan kamu kesulitan untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana perasaan kamu saat ini. Apa yang ingin kamu sampaikan saat ini, dan kamu beranggapan tidak ingin membuat mereka khawatir terhadap diri kamu saat ini. Nomor 2, rasa bersalah karena tidak memiliki alasan yang baik untuk kamu mengalami depresi. Nah, kenapa kamu depresi? Apa yang membuat kamu depresi? Apa yang membuat kamu depresi sejak awal? Itu mungkin kata yang terdengar familiar untuk kamu saat ini. Atau ketika kamu mengatakan kamu depresi, orang-orang akan menanyakan, apa yang membuat kamu depresi sejak awal? Mungkin salah satu hal yang paling sulit dari mengalami depresi adalah rasa sakit karena disalahpahami atau dihakimi. Apakah kamu setuju bahwa depresi perlu memiliki alasan yang nyata? Meskipun kamu memahami bahwa depresi adalah sesuatu yang mempengaruhi orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, ras, kelas sosial, atau latar belakang sosial, kamu tetap merasa bersalah ketika orang lain menilai kamu karena tidak memiliki alasan yang tepat untuk merasakan depresi. Karena merasakan depresi tidak membutuhkan alasan. Depresi datang karena ketidakberdayaan kita untuk menghadapi masalah tersebut. Nomor 3, kemarahan karena terus-menerus diberitahu saya mengerti, saya paham apa yang kamu rasakan. Padahal mereka sama sekali tidak mengerti dan tidak paham dengan kondisi yang sedang kamu hadapi. Apakah kamu merasa sulit untuk percaya ketika orang lain mengatakan bahwa mereka mengerti? Ketika orang lain mengatakan mereka mengerti apa yang kamu alami. Hal lain yang tidak cukup dibicarakan dalam hal depresi adalah mengerti apa yang kamu alami. No, mereka tidak mengerti. Mereka tidak paham atas situasi yang kamu hadapi, atas keadaan yang sedang kamu rasakan, perasaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Sedangkan mereka tidak mengerti sama sekali.
Hal lain yang tidak cukup dibicarakan dalam hal depresi adalah betapa frustasinya rasanya untuk terus-menerus diberitahu oleh orang-orang bahwa mereka mengerti. Padahal sebenarnya yang ingin kamu beritahu kepada mereka adalah mereka tidak benar-benar mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Kecuali mereka pernah didiagnosis atau mereka yang didiagnosis menderita depresi dan berada di dalam pikiran depresi tersebut. Tidak, mereka benar-benar tidak mengerti, tidak paham. Hanya karena mereka kadang-kadang merasa sangat sedih atau hal yang mengerikan yang pernah terjadi pada diri mereka, mereka menganggap mereka benar-benar mengerti tentang perasaan depresi. Dan itu bukan berarti mereka tahu bagaimana rasanya mengalami depresi klinis. Kesedihan dan depresi adalah dua hal yang berbeda. Nomor 4, rasa sakit kehilangan cintamu, semangat dan motivasi untuk hidup. Sudah berapa lama sejak kamu mengambil kuas atau memetik lagu atau mendengarkan lagu? The American Psychological Association menyatakan bahwa ciri khas dari depresi klinis adalah berkurangnya minat atau kesenangan secara nyata dalam semua atau hampir semua aktivitas yang sebelumnya menarik dan sekarang tidak tertarik lagi buat kamu. Sederhananya, ini berarti bahwa ketika kamu menderita depresi, itu adalah perjuangan bagi kamu untuk menemukan kegembiraan atau kesenangan, bahkan dalam hobi dan aktivitas yang dulu sangat kamu sukai. Itu membuat kamu kehilangan gairah hidup, merasa tidak ada artinya menjalani hidup. Depresi membuat kamu tidak dapat merasa termotivasi untuk melakukan hal apapun lagi, sehingga membuat kamu kehilangan kesenangan hidup dari hal yang sederhana sekalipun. Nomor 5, frustasi karena tidak bisa keluar begitu saja dari lingkup depresi. Pernahkah kamu diberitahu bahwa beberapa istirahat dan relaksasi dapat menyembuhkan depresi? Salah satu dari banyak alasan mengapa depresi adalah penyakit mental yang menghancurkan adalah karena banyak orang yang tidak benar-benar memahami sifat asli mereka. Mereka berpikir bahwa orang yang depresi bisa langsung keluar dari situasi atau keadaan yang menghadapkan mereka dari depresi, dan hanya perlu berpikir lebih positif lagi. Tidak ada hubungannya dengan hal ini. Perasaan kamu berbeda dengan perasaan yang mereka rasakan. Tidak ada hubungannya dengan perasaan kamu sama nyatanya dengan perasaan yang mereka rasakan. Itu jelas, itu berbeda. Karena pengalaman, pendidikan, ras, dan latar belakang sosial mempengaruhi cara pandang dan perasaan seseorang. Kamu tidak berkewajiban untuk merasakan hal lain hanya karena orang lain tidak merasakan hal yang sama dengan kamu, dan orang lain juga tidak berhak merasakan hal yang sama dengan kamu rasakan juga. Perasaan itu berbeda. Datangnya depresi itu pun juga berbeda. Penyebab orang mengalami depresi itu pun berbeda. Mungkin sebagian orang menganggap kesedihan adalah hal yang wajar, sedangkan bagi sebagian orang kesedihan membuat mereka menjadi tertekan. Nomor 6, keinginan kompulsif untuk mengasingkan diri. Mengapa konselor dan terapis sama-sama menekankan perlunya mereka yang berjuang dengan depresi untuk memiliki sistem dukungan sosial yang baik? Meskipun kamu memahami kebutuhan untuk dikelilingi oleh orang-orang terkasih dan orang-orang yang tersayang kamu atau orang-orang yang mendukung kamu, kenyataannya adalah ketika kamu mengalami depresi, kemungkinan besar kamu akan merasakan keinginan yang kompulsif untuk mengisolasikan diri dari lingkungan sekitar kamu, tanpa energi atau motivasi untuk terlibat dalam interaksi sosial, dan kamu cenderung memilih untuk mengisolasikan diri. Kesulitan yang terus-menerus dalam berkomunikasi, menemukan kebahagiaan, kenikmatan dalam hal mengarahkan kamu dengan perasaan rendah diri
dan harga diri yang menurun. Berbicara dengan orang lain dan tetap berhubungan seringkali terasa terlalu berlebihan ketika kamu berjuang melawan depresi, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menarik diri dari masyarakat dan orang-orang sekitar secara umum. Nomor 7, orang berpikir depresi sama dengan kesedihan. It is no, depresi dan kesedihan itu berbeda. Kesedihan adalah bagian dari spektrum emosi manusia yang sehat dan sebenarnya cukup normal untuk dirasakan dari waktu ke waktu. Sedangkan depresi adalah penyakit mental yang serius dan melemahkan yang perlu diobati dengan bantuan dan terapi profesional. Hal ini jelas berbeda antara depresi dan kesedihan. Namun beberapa orang tampaknya tidak dapat memahami perbedaannya. Hal ini seringkali terasa sangat membuat frustasi, terutama ketika orang lain mengabaikan apa yang kamu rasakan sebagai kesedihan belaka dan meminta kamu untuk tidak memikirkan dan tetap untuk berpikir positif. Nomor 8, orang tidak mengerti bahwa penyakit mental itu nyata. Banyak orang tampaknya masih berpikir bahwa depresi adalah pilihan dan penyakit mental tidaklah nyata. Tetapi hanya karena tidak ada manifestasi fisik yang terlihat, bukan berarti penderitaan yang kamu rasakan atau depresi yang kamu rasakan tidaklah nyata. Itu valid. Depresi adalah hal yang nyata, hal yang benar-benar ada terjadi. Ini bukan hanya di kepala kamu saja. Jika kamu dapat merasakannya, maka itu sangat nyata. Ketika orang lain mengecilkan potensinya, hal itu sering membuat kamu merasa seolah-olah kamu melakukan sesuatu hal yang salah. Akibatnya, kamu bahkan mungkin memilih untuk tetap diam tentang hal yang kamu rasakan, tentang keadaan yang kamu hadapi, karena orang tidak menganggap kesehatan mental itu ada. Nomor 9, orang menganggap depresi itu sama untuk semua orang. Pengalaman setiap individu akan gangguan mental berbeda-beda. Depresi tidak terlihat sama untuk semua orang. Untuk sebagian orang, mungkin mengalami gejala yang berbeda-beda dan berjuang melawan insomnia. Sedangkan bagi sebagian orang lainnya, malah berlebihan nafsu makannya dan tidurnya juga berlebihan. Beberapa orang mengalami depresi yang berfungsi tinggi dan bahkan mungkin tidak tampak seperti sedang berjuang dengan depresi sama sekali. Dan bagi orang lainnya, depresi mereka mungkin memaksa mereka untuk berbaring di tempat tidur sepanjang hari dan tidak melakukan aktivitas apapun. Namun demikian, semua pengalaman depresi yang mereka alami itu adalah hal yang nyata, hal yang valid untuk kamu yang berjuang dengan depresi. Hal yang paling penting ketika kamu berjuang melawan depresi, bahkan kemenangan terkecil pun layak untuk dirasakan, layak untuk dirayakan. Keluarlah dari tempat tidur kamu dan beri senyum kepada orang yang kamu temui. Melakukan percakapan singkat dengan seseorang mungkin akan membuat kamu merasa lebih nyaman. Luangkan waktu kamu untuk menyisir rambut, membersihkan diri, dan merapikan tempat tidur kamu. Beri diri kamu pelukan. Peluk diri kamu. Dengan memeluk diri kamu, itu mungkin pencapaian yang sangat-sangat penting bagi kamu yang sedang mengalami depresi. Hal tersebut mungkin tidak berarti bagi banyak orang atau bagi sebagian orang, tetapi itu adalah hal yang sangat penting bagi kamu yang berjuang dengan penyakit depresi, apalagi kamu yang berjuang dengan penyakit mental setiap harinya. Berikan tepukan kecil pada bahu kamu, peluk diri kamu dengan erat, dan rasakan bagaimana kamu menyayangi diri kamu. Rangkul diri kamu sendiri dan katakan
Ayo semangat, mari kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Penting untuk diingat, untuk tidak membiarkan orang lain mendikte perasaan kamu. Kesehatan mental menjadi kurang nyata. Tidak perlu menutupi atau memaksakan diri untuk mengubah perasaan kamu. Fakta bahwa kamu merasakan adalah alasan yang cukup untuk membenarkan bahwa depresi adalah nyata. Jika kamu sedang berjuang melawan depresi atau penyakit mental lainnya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Masih ada harapan dan bantuan bahwa suatu hari nanti semuanya akan menjadi lebih baik. Untuk itu, segeralah kunjungi psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat untuk kondisi atau masalah yang sedang kamu hadapi. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kamu dengan depresi. Jika kamu mau, silahkan berbagi pemikiran yang kamu miliki juga. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe Adisha 16 dan tekan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.